Perkenalkan saya Ariswan, yang akan memandu jalan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke acara pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada acara workshop pada pagi hari ini. Untuk narasumber kita sendiri yaitu Bapak Rian Aron Sutanto MN, yang merupakan CEO dari Progresi sendiri, yang sekarang sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak Ariswan dan teman-teman yang saya kasih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ya. mungkin masuk saja kita langsung ke pematerinya Pak. Nanti untuk Ya. perkenalan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Rian sendiri. Waktu dan tempat disilakan Pak. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Silakan Pak. Itu sudah dipindah host tadi Pak. Ya. Sudah terlihat layar saya? Sudah Pak Rian. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada kawan-kawan, saudara-saudara saya di Universitas Andalas. Terima kasih banyak pada pagi hari ini, walaupun hari Sabtu kita masih sama-sama menyempatkan waktu untuk belajar bersama mengenai bagaimana transformasi digital ya, bagaimana kita merencanakan dan mengelola proyek secara digital. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas dan kepada Fakultas Teknik Sipil beserta tentunya Rektor, Kaprodi, dan seluruh jajaran panitia acara. Terima kasih juga kepada para peserta yang saya rasa pasti sangat antusias juga ingin mengetahui apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, saya langsung masuk ke dalam materi. Nah, nanti saya akan memandu presentasinya ini dari beberapa file ya. Ini dari website saya, lalu ada dari PowerPoint, dari beberapa yang lain, file yang lain. Jadi prinsipnya ini kita akan melakukan yang namanya simulasi, dan selanjutnya teman-teman nanti dari mahasiswa dan para peserta yang lainnya yang mungkin bukan mahasiswa itu sudah mengumpulkan daftar pesertanya nanti untuk kita bagi. Nanti kita bagi berdasarkan role masing-masing untuk dapat nanti mencoba dan mensimulasikan bagaimana operasional penggunaan software Progresi. Nah, nanti selanjutnya kita nanti akan meeting lagi kurang lebih 3 minggu dari sekarang sebagai follow up atau evaluasi setelah menggunakan selama 3 minggu. Nah, nanti seiring berjalannya pemakaian project, nanti kita dan tim akan memandu kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian di sini untuk bisa mungkin menanyakan ada hal-hal yang teknis yang perlu diselesaikan atau kesusahan, itu nanti semuanya bisa disampaikan di dalam forum kita di grup, dan nanti ada formnya juga. Nah, oke, kita sekarang langsung masuk ke dalam materi presentasi. Pertama-tama ini saya memperkenalkan website saya bernama progresi.co.id. Nah, ini teman-teman nanti bisa mempelajari apa saja yang ada informasi lengkap mengenai software kami dan apa yang kami tawarkan. Selanjutnya pastinya adalah mengenai cara bekerja software kami, fitur-fitur apa yang ditawarkan, dan bagaimana fitur ini dapat memudahkan teman-teman sekalian di sini untuk dapat mengelola proyek itu supaya lebih terkontrol dengan baik. Oke. Nah, nanti saya akan memandu juga presentasinya dengan menggunakan website ini. Nah, di dalam website kami juga mengandung informasi video, keterangan, deskripsi,
maupun video-video dari acara kami sebelumnya itu dapat dilihat juga di YouTube channel kami, semuanya lengkap di sini, bisa nanti dilihat fitur-fiturnya untuk diulangi kembali apabila ada informasi yang kurang dari yang saya sampaikan hari ini, mungkin ada yang terlewat dan lain sebagainya, nanti bisa dilengkapi dengan melihat video-video ini. Baik, oke, saya akan masuk ke materi presentasi saya. Nah, kita mempunyai program kalau ke institusi universitas atau institusi pendidikan itu selalu namanya program kami adalah berproyek bersama progresi, di mana mengambil tema pada hari ini adalah bagaimana merencanakan dan mengelola proyek secara digital. Nah, namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ryan Sutanto. Saya mempunyai latar belakang di teknik sipil. Jadi memang saya ini pure orang teknik. Saya mengenyam pendidikan saya di Universitas Kristen Petra. Construction Management. Lalu saya juga berkesempatan untuk menempuh higher degree saya di Oregon State University dengan spesialisasi di Construction Engineering Management. Jadi saya engineering tapi untuk bekerja sebagai project engineer di salah satu perusahaan kontraktor private swasta di Surabaya yang spesialisasinya di bangunan design and build di steel structure, civil structure, concrete structure, itu sudah kita lakukan di masa lalu. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja sebagai senior BIM engineer, Building Informational Modeling Engineer, saat saya di California, di Cupertino. Salah satu building yang saya take care itu adalah Apple Campus 2 dan beberapa healthcare hospitals itu di saya sebagai lalu saya sebagai pengusaha entrepreneur di bidang konstruksi. Saya memiliki perusahaan kontraktor dari PT Sutanto Junadi Konstruksi. Progresi merupakan produk saya dari perusahaan saya yang lain di bidang teknologi konstruksi digital Indonesia. Jadi itu yang kami luncurkan, yaitu ya progresi yang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Dan saya juga aktif di berbagai organisasi, HIPMI, Kadin, organisasi konstruksi, dan banyak organisasi. Kurang lebih seperti demikian profil. Mohon maaf Pak, apa bisa dibantu untuk mute sebentar? Baik. Oke, saya lanjut Pak ya. Oke, pertama-tama kita sebelum masuk ke dalam simulasi konstruksi, kita ingin belajar dulu nih Pak, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kenapa kok menuju ke arah digitalisasi? Nah, namun jauh sebelum itu kita ingin mengetahui latar belakangnya. Yang pertama kita ini yang pasti adalah mengalami suatu permasalahan produktivitas yang sangat rendah di bidang konstruksi. Nah, kita ini selalu disandingkan dengan produktivitas di bidang manufaktur, gitu kan. Kita ini selalu disandingkan dengan produktivitas manufaktur itu disebabkan karena terjadi ada sebuah, sebetulnya kan kita ini juga sama-sama memproduksi building atau suatu konstruksi gitu, produk konstruksi itu ibaratnya manufaktur. Namun karena dia itu lebih tidak tercustom gitu kan, lebih berbeda-beda case to case. Nah, itu menyebabkan produktivitas kita itu sangat rendah gitu kan, dibandingkan manufaktur itu hampir ketinggalan 2 kali lipatnya.
Sedangkan untuk project itu kecenderungannya kita juga namanya cost overrun atau melebihi budget dan schedule kita yang selalu tidak pernah tepat waktu. Nah, ini nanti statistiknya, dan ini merupakan fenomena global, bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat konstruksi itu di Indonesia maupun di dunia itu bisa menanggulangi permasalahan ini gitu kan. Nah, selanjutnya juga mengenai produktivitas yang rendah. Dimana kalau misalnya kita sandingkan dengan kenaikan upah, itu ternyata produktivitas kita hanya naik 1% dibandingkan upah kita naik 160% dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini sangat timpang gitu kan, ketimpangan yang terjadi. Aspek keselamatan kerja juga karena konstruksi ini melibatkan banyak orang, lalu bekerja pada ketinggian juga, resikonya tinggi, tidak tercustom, permasalahan safety antara satu proyek dengan proyek yang lain itu tidak sama gitu kan, berbeda-beda, sehingga berkontribusi terhadap vitality dari suatu proyek. Baik. Oke, selanjutnya adalah, nah ini saya merumuskan kira-kira ada 6 permasalahan utama yang menyebabkan kenapa konstruksi itu menjadi inefisien atau tidak efisien. Yang pertama disebabkan karena perencanaan yang kurang matang dan detail sehingga berdampak pada fase konstruksi. Nah, ini artinya bagaimana sih pelaksanaan di lapangan itu bisa lancar kalau kita tidak merencanakan secara detail? Apa yang kita rencanakan? Ya, seluruh variabel di konstruksi, mulai dari schedule-nya, budgetnya, material, peralatan, pekerja, safety-nya, lalu metode kerjanya, nah, subkontraktornya, itu semua kita harus rencanakan dengan baik supaya pelaksanaan di lapangan itu tinggal jalan saja kan gitu. Nah, ini artinya harus dibutuhkan suatu teknologi atau terobosan yang bisa memudahkan bagaimana koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Lalu komunikasi yang tidak terorganisasi atau tumpang tindih, tidak terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini kita menyadari bahwa organisasi konstruksi itu merupakan organisasi yang kompleks, ada hubungan dia eksternal keluar, tapi juga ada hubungan dia internal di dalam, subkon, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih teknologi itu bisa menjembatani komunikasi saling banyak, tumpang tindih, kepentingannya berbeda, dan lain sebagainya. Kita lakukan terobosan dengan adanya teknologi yang dapat menjembatani komunikasi yang supaya dia berjalan searah dari satu orang ke pihak yang lain dan diketahui semua orang. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat men-share seluruh informasi dan komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, kita kadang ini sebagai orang lapangan juga mengindahkan yang namanya administrasi. Kadang lapangan itu jalan dulu sebelum administrasi ini jalan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya banyak terjadi rework, pekerjaan bongkar pasang, klaim, dan lain sebagainya. Itu karena administrasi itu tidak dilakukan dengan baik. Satu lagi juga administrasi yang runtut dan rapi pada suatu proyek itu memudahkan kita untuk melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, itu yang harus dilakukan seiring berjalannya kita bekerja di lapangan, tetap administrasi harus jalan juga dengan baik. Lalu informasi proyek yang lambat ke seluruh stakeholder. Nah, ini merupakan faktor juga yang kita sama-sama sadari bahwa di konstruksi itu banyak sekali orang, banyak sekali stakeholder, sehingga informasi itu kadang-kadang tidak terupdate, apalagi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita membutuhkan informasi yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, yang paling terupdate gitu, yang paling terakhir. Ada gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Nah, ini yang sering terjadi juga, bagaimana tim di kantor itu mempunyai pemikiran sendiri, di lapangan mempunyai pemikiran sendiri. Nah, ini bagaimana supaya mereka beriringan. Mereka harus berjalan bersama dan saling membantu sehingga apa yang direncanakan, siapa yang mengeksekusi itu dapat berjalan dengan baik, seirama. Dan terakhir adalah keterbatasan SDM yang keahlian yang mumpuni. Nah, kita memahami ya, semakin ke belakang ini orang itu semakin dituntut untuk
fasih dalam menggunakan teknologi. Bukan hanya di konstruksi, tapi di semua aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan skill dari pekerja kita, baik di lapangan maupun di level manajerial itu untuk bisa melek akan teknologi dan memanfaatkan teknologi itu untuk kemudahan operasi mereka di lapangan. Nah, ini yang seperti hari ini kita lakukan itu merupakan salah satu upaya dari kami untuk bisa mensosialisasikan dan menggelorakan semangat kepada teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Ini kan future leader kita di dunia konstruksi yang akan mereplace gitu kan, akan menggantikan generasi yang sekarang ini supaya kita berpikiran maju dan inovatif ke depan gitu kan. Itu kita mulai dari perusahaan saya dan tim masing. Nah, ini efek COVID di masa pandemi, bagaimana COVID itu berdampak pada sektor konstruksi, tentunya menyebabkan produktivitas menurun, biaya proyek meningkat, profit menurun. Namun, COVID ini seperti dua mata koin gitu kan, dua sisi mata koin. Di satu sisi memang impact secara ekonomi seperti demikian, tapi kalau nggak ada COVID juga orang-orang tidak dipaksa untuk bisa berpikir apa yang akan dilakukan lebih baik setelah kita terkena pandemi ini. Salah satunya adalah digitalisasi gitu kan. Digitalisasi itu sudah terjadi di banyak aspek kehidupan lainnya, namun konstruksi ini harus ada yang menggelorakan gitu kan, harus ada yang apalagi kecenderungan industri konstruksi kita ini masih didominasi oleh kelompok yang generasi yang sudah lebih senior gitu kan. Nah, ini yang bagaimana kita sebagai anak muda bisa saling melengkapi dengan generasi yang senior. Mereka mempunyai pengalaman, tapi kita juga mempunyai ketangkasan, kecekatan dan informasi-informasi baru lah, terobosan-terobosan baru. Nah, ini akan sangat baik sekali kombinasinya. Nah, kita juga bisa belajar dari beberapa data di luar negeri ya. Ini ada dari New Zealand, dari UK, dan banyak data-data lain. Sebetulnya yang saya mau diskusikan di sini itu adalah di mana construction ini menjadi pemenang. Gitu kan. Dia berada di top of the list. Yang mempunyai rate insolvency, artinya kebangkrutan atau kepailitan itu terjadi dalam sektor konstruksi itu rate-nya paling tinggi dibandingkan sektor yang lain. Menandakan apa? Bahwa industri konstruksi ini merupakan industri yang merupakan industri yang sangat berisiko gitu kan, di mana dia dapat, kalau dia tidak bisa bertahan ya, kalau orang bilang itu kan dalam 5 tahun terakhir ya dia akan kolaps gitu kan. Nah, artinya apa? Risiko tinggi. Nah, bagaimana suatu perusahaan itu bisa survive untuk memitigasi risiko yang tinggi? Ya tentunya harus mempunyai perencanaan dan eksekusi yang baik. Nah, itu yang kita coba jembatani dengan adanya teknologi. Baik, selanjutnya. Melek teknologi. Apa manfaat teknologi konstruksi, khususnya manajemen konstruksi? Ya, harapan kita pasti akan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan profitabilitas. Bagaimana caranya? Ya, kita merencanakan secara detail materialnya, pemakaian material, jadi semua variabel cost, mulai material, pekerja, peralatan, subkontraktor, safety-nya, kita semua rencanakan dengan baik, sehingga eksekusi di lapangan bisa berjalan dengan baik, sehingga profitabilitasnya kita menjadi lebih tinggi, kita bisa saving, sehingga industri konstruksi ini bisa turun peringkatnya, bisa menjadi yang profitable gitu kan. Lalu alur kerja yang lebih efisien, tentunya dengan adanya sistem alur kerja bisa lebih tertata rapi. Pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktabilitas proyek. Jadi kita mengetahui bahwa zaman dulu itu orang berpikiran bahwa proyek itu harus membutuhkan jam terbang yang tinggi. Nah, kita ingin membuktikan bahwa dengan penggunaan teknologi itu bisa menjembatani, dan dengan historical data yang kita simpan itu bisa membantu bagaimana kontraktor itu bisa mengantisipasi permasalahan yang sudah terjadi menjadi potensi bencana di masa lalu, itu bisa digunakan datanya sehingga proyek-proyek selanjutnya itu tidak berdampak pada tidak terulang lah, ibaratnya seperti itu.
lalu perencanaan standar K3 pada proyek lebih baik, lalu menarik kesempatan dan lapangan kerja yang baru. Nah, ini suatu terobosan juga, di mana kalau kita lulusan teknik sipil gitu, pasti yang ada di dalam pikiran kita, entah kita jadi kontraktor, atau kita jadi subkontraktor, atau jadi arsitek, konsultan gitu kan, developer, mungkin seperti begitu kan. Tapi sebetulnya ada peluang baru gitu kan, dengan adanya teknologi itu kita membangun penunjangnya IT-nya. Jadi kita tidak berada pada suatu kolam yang sudah banyak pemainnya. Dan yang terakhir adalah menciptakan bisnis model yang baru karena teknologi bersifat disruptif. Nah, ini bagaimana kita dipaksa sebagai engineer itu juga berpikir outside the box kan, supaya menciptakan suatu bisnis yang baru yang kita bisa tawarkan kepada sektor industri kita. Baik, selanjutnya. Nah, namun namanya perubahan itu tidak bisa kita lakukan serentak. Gitu. Kita harus melakukannya secara gradual. Tapi sekarang ini momentum yang baik, gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Kita harus samakan persepsi, menciptakan budaya pentingnya teknologi. Artinya teknologi itu sifatnya membantu pekerjaan kita di lapangan, bukan untuk merepotkan. Nah, itu kita harus pahami dan sepakati bersama. Setelah itu, baru kita akan dengan senang hati nih menggunakan teknologi. Lalu yang kedua adalah identifikasi masalah dari proyek di masa lalu cari peluang penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ini yang tadi saya sudah singgung, proyek potensi yang ada di masa lalu itu kita bisa jadikan pelajaran. Kita simpan database-nya, ke depannya kita bisa merefleksikan dan ada perubahan yang kita bisa lakukan. Lalu menginvestasikan skill pelatihan, ya kan, baik pelatihan penggunaan equipment maupun software dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan investasi pelatihan. Kita membangkitkan kesadaran bahwa pengambilan keputusan itu sebetulnya yang paling baik itu ya basisnya data, bukan dari subjektivitas bisa faktualnya itu berdasarkan beberapa data point itu sangat objektif. Gitu. Kalau kita melakukan evaluasi atau peningkatan kerja dari waktu ke waktu. Baik. Oke. Selanjutnya. Nah, apa sih progresi itu? Progresi itu adalah suatu software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan atau memonitor proyek secara real time, yaitu basisnya data, visual, dan analisa. Nah, dia menggunakan cloud system, di mana datanya itu terintegrasi antara satu dengan yang lain untuk mengukur parameter penting, yaitu biaya, mutu waktu, dan K3. Nah, ini yang warna biru di bawah ini merupakan parameter penting kesuksesan proyek. Nah, progresi itu sendiri mempunyai semangat. Ya ini, seperti tagline-nya Construction Simplified. Artinya apa? Kita ini berusaha sebisa mungkin untuk membuat suatu sistem yang sangat mudah, sehingga menyederhanakan suatu proyek proses konstruksi di lapangan. Kita buat semuanya, tampilannya, pemakaiannya itu semudah mungkin. Karena kan jangan sampai seseorang itu terdimotivasi untuk tidak menggunakan software itu karena terlalu kompleks, terlalu ribet gitu kan. Itu semangat kami demikian. Nah, ilustrasinya seperti yang dilihat pada layar ini. Di mana ada project management, ada cloud systemnya, kita bisa melakukan perencanaan dan mengontrol proyek secara digital, langsung datanya terupdate secara live. Lalu kita bisa melakukan yang namanya pengendalian biaya, pengendalian material, kita bisa berkomunikasi dan berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kenapa kok sekarang ini momentum yang baik sih bagi kita semua untuk melakukan transformasi manajemen konstruksi digital? Karena yang paling pertama adalah sekarang kebutuhan akan pemakaian teknologi itu semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Artinya seluruh aspek kehidupan itu pasti ingin dimanjakan atau dimudahkan dengan adanya teknologi. Nah, kita ini sebagai masyarakat konstruksi itu berada dalam ruang lingkup keteknisan. Gitu. Bagaimana kalau misalnya kita itu memesan makanan aja harus menggunakan aplikasi, yang pekerjaan yang semudah atau sesimpel memesan makanan aja harus menggunakan aplikasi. Kenapa kok pekerjaan kita yang sangat kompleks harus berkoordinasi dengan banyak orang, teknis dan lain sebagainya itu tidak dibantu oleh teknologi. Jadi dengan adanya itu tadi yang saya juga sebutkan, momentumnya itu sudah tepat sekarang, gitu kan. Lalu yang kedua adalah pemerintah. Bagaimana sikap pemerintah? Pemerintah ini sangat mendukung transformasi digital di seluruh aspek kehidupan. Jadi mulai dari policy dan insentif-insentifnya itu sudah sangat mendukung kita untuk menggunakan yang namanya teknologi. Lalu bagaimana dengan COVID? COVID ini juga memberikan peran yang luar biasa untuk percepatan akselerasi implementasi dari teknologi itu sendiri. Karena kalau nggak ada COVID, pasti semua orang pasti akan sibuk dengan proyeknya masing-masing dan dengan cara pengelolaan yang sama. Gitu kan. Nah ini ada momentary pause, gitu kan. Momentary pause itu artinya kita berhenti sejenak untuk merefleksikan kira-kira apa yang kita bisa improve. Load pekerjaan menurun, tapi kita sekarang bisa punya kesempatan untuk improve skill kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kedepannya kita bisa mengelola proyek konstruksi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir juga government policy. Nah ini dengan adanya peraturan yang menyebutkan bahwa di mana market konstruksi itu kan sebagian besar didominasi oleh government enterprise ya, atau BUMN itu. Nah itu sekarang dibuat apabila nilai proyek tidak lebih dari 100 miliar kalau saya nggak salah, itu tidak bisa diambil. Artinya apa? Yang pesan yang disampaikan di sini, artinya kue pembangunan itu lebih banyak terbagi ke private sector. Itu untuk kontraktor yang kecil menengah itu bisa mengambil pekerjaan yang di bawah 100 miliar, tidak dikerjakan oleh BUMN. Nah itu menjadi peluang bagi kita pelaku-pelaku konstruksi sebagai kontraktor konsultan itu untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan proyek kita banyak. Gitu. Kurang lebih demikian ilustrasinya. Nah yang kita kedepankan itu tentunya adalah efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi data. Nah ini poin-poin yang kita kedepankan. Nah yang kita tawarkan tentunya adalah suatu kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada semua stakeholder, tentu karena kita berbasis online dan ada di cloud sehingga semuanya itu akan dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Nah, mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah ini maksudnya bukan secara literal terus kita harusnya ke proyek 1 minggu 2 kali menjadi 1 minggu sekali, bukan. Tapi seandainya pun kita ke proyek seminggu 2 kali, itu kita masih mempunyai, ibaratnya sebelum kita ke proyek itu kita sudah mengetahui seluruh bagaimana status yang ada di proyek. Artinya apa? Kita ke proyek itu efisien. Kita sudah mengerti apa saja permasalahan yang terjadi, kita sudah mengetahui apa saja yang kurang di lapangan, sehingga pada saat kita datang ke proyek kita koordinasi dengan orang yang tepat, mengambil keputusan dengan cepat, itu kita dapat lakukan. Efisiensi itu yang paling penting. Adalah efisiensi komunikasi tim di lapangan dan di kantor. Nah ini yang tadi saya sudah sempat singgung juga mengenai bagaimana supaya tim yang ada di kantor itu juga mendukung tim yang ada di lapangan, menjadi suatu kesatuan, mereka saling menghasilkan suatu produk yang terkontrol dan yang high quality, gitu kan. Lalu bagaimana sistem ini dapat mengaudit performa proyek secara menyeluruh. Nah ini sistem itu kan memasukkan data, dia akan mengolah data tersebut sehingga datanya itu lebih akurat, gitu kan. Dan dia tidak perlu dilakukan secara repetitif berulang-ulang karena sistem itu akan menghitungkan kepada kita secara otomatis. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel tentu karena seluruh informasi di-share dan
dapat dicek oleh semua stakeholder yang ada di proyek. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini maksud saya memberikan poin ini itu sebagai ilustrasinya seperti demikian. Ini bukan sekedar harga yang sifatnya subjektivitas dan lain sebagainya. Tapi kita ini sekarang itu sangat bergantung kepada software yang ada di negara lain, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya skala bisnis yang mereka terapkan. Artinya untuk membangun square meter yang sama nih, sama-sama ilustrasinya sama-sama membangun gedung 10 lantai. Satunya lokasinya di Amerika, satu lokasinya di Indonesia. Walaupun sama-sama 10 lantainya, sama-sama apartemennya, itu di sana nilainya pasti 3 kali, 4 kali lebih mahal daripada bangunan yang kita bangun di sini. Nah, artinya penyedia software untuk menunjang pembangunan di sana, itu skala bisnisnya sudah sesuai dengan apa yang mereka terapkan di sana. Nah, kalau misalnya kita sebagai perusahaan kontraktor Indonesia yang ingin membeli software di sana, itu kan tidak ada penyesuaian harga. Pasti mengikuti rate sana. Nah, itulah di mana kita hadir di sini untuk software yang bisa menyesuaikan dengan budget kita di pembangunan kita di Indonesia. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita harus bisa fleksibel juga dalam menempatkan diri kita di skala ekonomi dan industri kita. Nah, mengapa kok progresi? Karena tentunya latar belakang ini kan perusahaan latar belakangnya kan saya di konstruksi, lalu bergabung dengan tim-tim IT untuk menghasilkan suatu produk IT. Nah, lalu jadi kita ini expert di bidang kita masing-masing. Lalu kita juga ingin membuat suatu produk yang dengan tagline kita Construction Simplified itu mudah digunakan, kan? Sehingga learning curve-nya itu menjadi semakin cepat dan pendek. Dan yang terakhir adalah tentunya harapan kita semua, namanya kita mau kerja proyek pasti harus profit, harus sesuai dengan keinginan owner dan lain sebagainya, itu kita juga akan jaga dari segi kualitas. Baik, selanjutnya harapannya ini tadi sudah saya jelaskan, peningkatan profit karena kita merencanakan dan mengendalikan proyek kita mulai dari material, pekerja, peralatan, semua variabel cost kita kendalikan. Lalu percepatan penyelesaian proyek karena kita mengendalikan juga schedule dan tenaga kerja, kedatangan material ke lapangan, waktunya, gitu kan. Kalau pekerjaan sesuai kualitas yang diharapkan, karena setiap ada kendala di lapangan kita akan mempunyai suatu fitur platform yang kita akan sampaikan kendalanya dan semua orang akan memantau. Dan yang terakhir adalah mencapai zero accident karena ada perencanaan safety. Nah, ini 4 pilar yang kita sebutkan, mulai dari perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Ini merupakan backbone atau 4 pilar yang merefleksikan bagaimana progresi itu dapat dioperasikan. Nah, tentunya ini tidak berbeda dengan bagaimana kita mengoperasikan suatu proyek konstruksi, di mana proyek itu harus direncanakan terlebih dahulu, seluruh komponen perencanaan yang tadi saya sudah sebutkan, schedule, budget, material, semuanya kita rencanakan dengan baik. Lalu kita tentunya harus ada elemen monitoring sistem. Setiap hari kita dengan menggunakan baik web, komputer maupun handphone, kita bisa memasukkan bagaimana progres proyek, pemakaian material, jumlah pekerja, itu kita monitor setiap harinya melalui fitur laporan harian, lalu kita mendapatkan analisa atau status dari proyek. Nah, ini mengurangi kerja kita yang berulang-ulang, repetitif karena sudah dibantu oleh sistem. Ini core-nya dari progres itu dianalisa ini. Di mana kita mendapatkan status proyek, apakah proyek itu terlambat, apakah materialnya dipakai berlebihan, apakah cost-nya sudah membengkak, dan lain sebagainya, kita akan dapat memantau. Dan yang terakhir adalah diskusi, di mana kita berkoordinasi secara kontekstual dari satu stakeholder ke stakeholder lainnya. Nah, fitur kita aplikasi workflow-nya nanti bisa dipelajari. Lalu kita aplikasinya juga ada di Android dan iOS, semuanya bisa di-download dan bisa memasukkan datanya melalui mobile phone kita.
Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk ke dalam simulasinya. Baik. Nah, ini aplikasi kita berbasis web, ada di appprogresi.co.id. Ini saya masuk. Nah, ini kita simulasikan dengan proyek yang kecil, nilainya cuma 90 juta. Nah, ini untuk sekaligus menjawab pertanyaan, apakah progresi itu harus proyek yang besar yang bisa mengoperasikan? Oh, belum tentu. Proyek kecil pun menengah tidak ada batasan, karena ini semua kita yang mengendalikan. Oke, mulai pertama kita masuk dari fitur perencanaan. Nah, fitur perencanaan ini sebetulnya kita sudah familiar sama ini, di mana ini adalah RAB kita, atau kontrak RAB kita. Jadi di sini ada aktivitasnya, lalu di sini ada harga satuan, ada kuantitinya, ada satuannya, lalu sistem menghitungkan otomatis total dan subtotalnya, lalu persentase bobotnya akan tercatat di sini, terhitung secara otomatis. Nah, apa yang kita rencanakan? Ini mulai dari yang pertama adalah waktunya atau schedule-nya. Nah, kita merencanakan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain dengan menggunakan early start, early finish. Bagaimana suatu pekerjaan itu bisa dihubungkan melalui predecessor atau hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya, sehingga dia menghasilkan suatu schedule, master schedule aktivitas. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur critical path di sini untuk melihat aktivitas yang berada pada lintasan kritis. Baik, setelah kita lakukan scheduling secara satu persatu di sini, selanjutnya kita melakukan perencanaan mengenai material, peralatan, dan pekerja. Nah, ini kalau misalnya dia sudah direncanakan, dia akan keluar tanda cawang. Nah, seperti apa sih modelnya? Nah, misalnya di sini ada pekerjaan pembesian. Nah, itu dibutuhkan apa? Besi, bendrat. Ini analisa pekerjaan gitu kan. Nah, kita masukkan kuantitinya. Lalu kini kita juga bisa merencanakan berapa tanggal penerimaannya. Kapan? Nah, bagaimana caranya kita merencanakan tanggal penerimaan material? Kita bisa lihat di sini tanggal perencanaan kita akan dimulai kapan berakhirnya, kan kita harus menentukan berapa hari, H-min berapa material tersebut harus didatangkan di lapangan. Nah, ini kita bisa rencanakan. Suppliernya siapa, kontaknya siapa, kita bisa lakukan. Baik. Selanjutnya kita juga melakukan perencanaan peralatan. Nah, ini sama konsepnya dengan material, kita lakukan perencanaan peralatan. Peralatannya apa, kuantitinya berapa, bisa sewa, bisa beli, kapan didatangkan di lapangan, kita bisa rencanakan. Lalu yang terakhir adalah perencanaan pekerja. Nah, pekerja ini untuk aktivitas tersebut itu dibutuhkan berapa orang yang bekerja. Nanti ini akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur bagaimana produktivitas proyek atau setiap aktivitas yang diselesaikan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di laporan harian. Nah, itu kita bisa rencanakan. Nah, sehingga dengan perencanaan tersebut kita mempunyai suatu rekap di sini. Nah, di kolom sebelah kiri ini merupakan aktivitasnya, di kolom sebelah bergeser ke kanan ini merupakan material yang kita akan gunakan di proyek ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada angka-angka menjadi budget berapa penggunaan maksimal yang akan dipergunakan untuk proyek ini untuk masing-masing aktivitas. Nah, di paling bawah ini ada volume totalnya. Dari penjumlahan satu kolom itu dia punya kumulatif di sini dikali harga satuan, kita mempunyai RAP, rencana anggaran proyek, rencana anggaran material proyek. Nah,
Ini merupakan rekap yang setelah tadi kita masukkan perencanaannya. Sudah merencanakan, kita akan mempunyai skema tersebut. Nah, kita selanjutnya masuk ke rekap peralatan. Nah, ini konsepnya sama, cuma sifatnya peralatan, aktivitasnya apa saja, kuantitinya berapa untuk masing-masing peralatan, di bawah ada kumulatifnya dikali harga satuan. Nah, bisa sewa, bisa beli. Begitu pula juga dengan tanggal kedatangan peralatan. Ini kita konsepnya sama. Setiap pekerjaan berapa orang yang kita mau deploy, nanti kita ukur produktivitasnya. Baik, ini rekapnya. Oke. Selanjutnya, ini supaya nggak terlalu banyak saya tutup. Nah, kita juga bisa merencanakan safety-nya. Safety itu apa potensi bahaya yang bakal terjadi untuk aktivitas yang mana. Nah, ini kita tinggal pilih aktivitasnya yang mana, kita nanti pinpoint dan nanti kita kendalikan atau rencanakan safety-nya sesuai dengan mitigasi yang kita sudah pikirkan. Jadi apa saja kontrol solusinya kita bisa cantumkan di sini, nanti kita akan awasi di lapangan. Lalu dengan progresi kita juga bisa bekerja bukan hanya general kontraktor secara internal, tapi subkontraktor. Nanti ini sifatnya pengajuan. Jadi bagaimana subkontraktor itu mengajukan progres yang mereka sudah selesaikan kepada general kontraktor untuk kita setujui. Sifatnya approval. Lalu kita juga bisa merencanakan metode kerja dari suatu aktivitas. Bagaimana kita, ini cuma sekedar contoh aja, memberikan suatu metode konstruksi yang lebih detail untuk setiap aktivitas. Nah, kita juga track kapan tanggal dia di-upload. Baik. Dengan demikian, ini saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai perencanaan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam laporan harian. Oke. Selanjutnya, saya akan masuk ke laporan harian. Ini saya tutup supaya nggak terlalu banyak. Nah, di sini fitur laporan harian itu yang tadi untuk memonitor bagaimana kinerja proyek. Nah, secara garis besar laporan harian itu sudah mempunyai pakem. Kita sudah mempunyai pakem, gitu kan? Ini template kita. Oh ya, satu informasi penting adalah di mana progresi itu bisa di copy paste dari Excel. Jadi dari Excel untuk memasukkan ke dalam sistem, begitu pula dari sistem untuk ditarik keluar, diekstrak, itu bisa. Nah, seperti apa sih laporan harian itu? Nah, ini mulai dari progresnya, kita melaporkan berapa jumlah pekerjaannya, pemakaian material, lalu peralatannya, penggunaannya seperti apa, dan kita melampirkan cuaca. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa melaporkan berapa progres hariannya, ya kan? Itu kita masukkan dalam rupa volume, bukan dalam rupa persentase, supaya kita mempunyai output yang lebih akurat, gitu kan? Nah, kita bisa mempunyai juga parameter pembanding, yaitu target harian. Ini untuk supaya membantu kita untuk memasukkan data itu lebih akurat. Apakah kita itu memasukkan volumenya itu di atas atau di bawah target harian. Jadi kita mempunyai sensitivitas pada saat kita memasukkan angka, itu angka kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan apa enggak. Nah, ini sebagai salah satu tolak ukur.
Lalu apabila pekerjaan lebih dari 1 hari, misalnya 1 bulan, 1 minggu, itu kita berada di mana, dia akan terkumulatifkan di sini untuk mencapai target global kita, yaitu yang di dalam kolom merah. Nah, yang di 2 kolom di sebelah kanan ini untuk menjustifikasi berapa orang yang kita kerjakan untuk menghasilkan produk ini. Nah, ini kita laporkan. Ini bisa jadi bahan evaluasi. Kita juga bisa melampirkan apabila ada foto-foto yang kita mau masukkan di sini. Begitu pula kalau misalnya mau menambah aktivitas, kita bisa terus tambahkan. Nah, lalu selanjutnya adalah jumlah pekerja. Ini seperti absen mandor. Jadi biasanya itu kan di proyek konstruksi itu kita menggunakan borongan. Tapi biasanya kalau borongannya nggak masuk, itu biasanya mandor mintanya itu harian biasanya. Harian ini kita fasilitasi di sini untuk memasukkan berapa orang, berapa hari, dengan rate-nya masing-masing. Ini mungkin jumlah hari ini maksudnya gini, jadi dia berapa shift sih bekerjanya, apa 1 shift, 2 shift, 3 shift, itu tergantung skala dari proyek. Nah, kita bisa masukkan di sini, nanti sistem akan menghitungkan secara otomatis berapa biayanya. Lalu pemakaian material. Nah, di sini kita juga bisa lakukan pemakaian material. Pada saat kita memasukkan material tersebut, jumlah yang kita sudah gunakan, itu dia sistem akan membantu kita untuk menghitung berapa sih sisanya gitu yang sudah kita gunakan secara berulang-ulang, itu sisanya berapa, apakah dia positif atau negatif. Kalau misalnya dia positif ya berarti dia masih ada sisa, kalau negatif ya dia sudah dipakai lebih banyak daripada yang direncanakan. Lalu kita bisa melampirkan tentunya dokumentasinya. Lalu material yang diterima, konsepnya sama, material yang diterima apa saja, untuk pekerjaan apa, harga satuannya berapa, ini kita bisa dokumentasikan. Lalu faktur pajaknya mungkin atau surat jalannya kita bisa upload di sini. Begitu pula dengan peralatan, konsepnya kurang lebih sama. Lalu cuaca, kita bisa dokumentasikan, mungkin produktivitas kita di lapangan terganggu cuaca, misalnya. Kita kasih tahu hujan dari jam berapa sampai jam berapa. Kita masukkan informasinya di sini. Kita bisa lampirkan gambar. Nah, kurang lebih ini template laporan harian kita. Kita juga bisa namanya melakukan laporan kendala. Nah, kendala ini segala sesuatu yang terjadi pada hari itu, ada kendala di lapangan yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk diselesaikan bersama-sama, kita bisa masukkan dalam sistem. Kita laporkan, seluruh orang yang mempunyai akses pasti akan bisa melihat bahwa ada kendala something gitu kan. Itu action plan-nya seperti apa, oleh siapa, dikasih deadline, apakah statusnya dia masih open atau close. Nah, kita track di sini berapa status masih open, berapa status sudah close. Open itu artinya masih perlu ditindaklanjuti, kalau close itu berarti sudah selesai. Sama konsepnya seperti safety, untuk safety sama seperti laporan kendala lapangan, konsepnya sama, kita bisa juga lihat detailnya, ada yang menjadi kendala-kendala sifatnya safety, kita bisa administrasikan di platform ini. Baik. Selanjutnya adalah checklist. Nah, checklist ini yang kaitannya quality control. Bagaimana kita bisa men-checklist hasil kualitas pekerjaan kita dengan sistem pengajuan. Misalnya itemnya apa, lalu apa yang dipermasalahkan, itu kita bisa tambahkan terus di sini, gitu kan. Lalu diajukan oleh owner, lalu kita lampirkan fotonya sebelum sesudah, lalu minta diajukan kembali ke owner untuk di approve kalau misalnya sudah. Nah, konsepnya itu, lalu di sini kita bisa nge-track juga berapa statusnya sampai mana, apakah dia sudah di approve oleh kontraktor atau owner, baik kapan, itu kita bisa lihat masing-masing. Oke. Selanjutnya
pengajuan pencapaian progres. Nah, ini untuk biasanya untuk pengajuan pembayaran segala macam, kita bisa masukkan progresnya di sini, berapa yang sudah kita kerjakan, untuk kita mintakan approval. Lalu kita juga punya rekapnya di sini, mulai dari targetnya, lalu kumulatif capaiannya sudah sampai berapa, harga totalnya, nanti akan menghitungkan secara otomatis di sini. Baik, dengan demikian mengenai laporan harian sudah saya paparkan. Selanjutnya kita masuk ke analisa. Nah, ini supaya tidak banyak, saya akan tutup satu yang lainnya. Bentar. Akan tutup. Nah, kita mulai masuk ke dalam pilar analisa. Nah, pilar analisa ini merupakan core dari progresi itu sendiri. Di mana kita yang paling awal mempunyai, ini analisa ini merupakan report status dari proyek itu sendiri. Nah, ini kita mempunyai peran yang berbeda-beda di sini. Nanti pada saat kita mengerjakan simulasi, teman-teman ini akan dibagi-bagi masuk ke dalam peran-peran yang berbeda ini, mulai dari project manager, project planner, project admin, subkontraktor, stakeholder. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa kontak, kita bisa email. Lalu di sini adalah status proyek, di mana kita bisa melihat bagaimana proyek kita berperforma. Kita membandingkan 3 kurva ini, mulai kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, sama kurva cost, gitu kan. Nah, kita menggunakan earn value management di sini, kita bisa melihat, membandingkan bagaimana performa proyek dalam sudut pandang S, schedule, waktu, dan C, dalam sudut pandang cost, biaya proyek. Nah, karena datanya kita masukkan setiap hari, kita tentunya bisa mendapatkan status itu setiap hari. Nah, kita mudahkan di sini cara melihatnya dengan color coding, yaitu warna merah dan hijau. Merah jelek, hijau itu baik. Nah, kalau schedule-nya warna merah, berarti dia terlambat. Schedule-nya warna hijau, berarti dia lebih cepat. Cost-nya warna merah, dia berarti over. Cost-nya warna hijau, berarti dia positif. Nah, positif itu artinya apa? Artinya pekerjaan di lapangan itu nilainya sudah lebih besar daripada biaya aktual yang kita keluarkan. Itu statusnya. Yang terpenting dari status proyek ini adalah sebetulnya 2 kolom ini. Namun kalau teman-teman nanti mau mempelajari lebih dalam, di sini ada informasi penting lainnya, yaitu forecast. Forecast projection day, artinya berapa lama proyek itu akan diselesaikan dengan performa pada hari itu. Jadi di forecast. Lalu berapa banyak atau berapa biaya akhir proyek yang akan dikeluarkan apabila performanya seperti hari itu. Nah, itu kita track setiap harinya. Pastinya nanti semakin hari semakin baik itu datanya. Lalu kita juga bisa mengajukan yang namanya ini rekap total kita, capaian hari ini. Per hari ini itu seperti apa progresnya, kita bisa lihat di sini. Untuk setiap pekerjaan sudah sampai berapa persen. Oke, selanjutnya kita bisa melihat untuk pekerja masing-masing tiap harinya antara yang direncanakan realisasinya, kita bisa melihat setiap hari di sini. Lalu kita juga bisa melihat setiap harinya berapa pekerja yang dipekerjakan, jenis pekerjaannya apa, berapa orang, berapa shift. Dia akan menghitungkan otomatis, kita nggak perlu ngitung lagi karena ini sudah sistem yang menghitungkan perencanaannya berapa, realisasinya berapa, dia akan menghitungkan di sini. Lalu dari subkontraktor kita bisa melihat berapa persen yang sudah diselesaikan oleh subkontraktor, apakah statusnya langsung disetujui atau masih harus direvisi kembali. Kita bisa lihat lognya di sini.
Lalu material, kita juga bisa melihat material yang digunakan. Sorry, ini yang diterima. Materialnya ada dua, ada penerimaan, ada pemakaian. Nah, penerimaan ini materialnya apa, lalu untuk aktivitas apa, dia diterimanya apakah lebih cepat atau lebih lambat dari yang dijadwalkan. Nah, ini kita perlu track karena kita sangat mempunyai variabel di mana apabila kita itu datang materialnya itu lambat di lapangan, tentunya akan mempengaruhi penyelesaian akhir dari suatu aktivitas. Kalau misalnya dia datangnya terlalu cepat, juga dia akan mempengaruhi cash flow kita. Nah, itu kita harus track. Lalu pemakaian material juga konsepnya sebetulnya sama. Untuk materialnya apa saja, digunakan untuk aktivitas apa, dan dia sudah terpakai berapa dari kuota maksimalnya, apakah dia plus atau minus, itu kita bisa analisa. Kita juga bisa lakukan analisa terpisah, materialnya apa, misalnya kita pilih, lalu dia mengeluarkan analisanya masing-masing, atau juga kita analisa berdasarkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sudah menggunakan material apa saja, itu bisa. Lalu kita juga punya summary global di sini, di mana kita bisa melihat material secara global yang digunakan sudah berapa, dari maksimal kuotanya untuk proyek berapa, apakah dia sisa plus atau minus. Nah, kalau peralatan ini saya nggak jelaskan lebih lanjut karena kurang lebih konsepnya sama seperti material, cuma dia peralatan. Nah, lalu di sini ada actual cost. Actual cost ini artinya seperti accounting proyek kita, gitu, di mana dia tertabulasi tanggal berapa membeli atau mengeluarkan item apa saja. Ini seperti buku tabungan ya. Jadi setiap kali ada pengeluaran dia terdebit, setiap kali ada pembayaran dia terkredit. Nah, ini akan melihat saldo kita di proyek itu apakah perlu di top up apa enggak. Kita bisa lihat di sini. Lalu bagaimana kendala lapangan? Ini sama seperti tadi, dia akan keluar lagi berapa status masih open, berapa yang sudah close. Begitu pula juga dengan safety-nya, sama, kita track apa masih ada kendala-kendala yang masih belum kita selesaikan. Dan yang terakhir cuaca, kita melihat dalam 1 bulan itu hujan berapa kali, sehingga kita bisa mengukur produktivitas kita setiap bulannya. Baik. Baik, selanjutnya dengan demikian ini saya rasa sudah mengcover seluruh penjelasan mengenai analisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi. Nah, setiap kali ada deviasi dalam sesuatu yang kita rencanakan dan realisasi di lapangan, sistem itu akan memberikan suatu notifikasi yang akan keluar di mobile kita atau di handphone kita. Contohnya nih, kalau laporan harian tidak mengisi, dia akan memberikan reminder. Tasnya terlambat, dia akan memberikan reminder. Materialnya menipis atau sudah habis atau perlu didatangkan kembali, dia akan memberikan notifikasi. Sama juga peralatan, apakah dia harus dikeluarkan dari lapangan, kapan dia dimasukkan, dia akan memberikan notifikasi pengingat. Pekerja juga, kalau pekerjaannya over atau under, dia memberikan pengingat. Nah, ini nggak ada datanya, artinya nggak ada masalah. Terus setiap kali ada kendala di lapangan, dia akan memberikan notifikasi. Setiap kali ada pembicaraan atau diskusi, dia akan memberikan notifikasi. Semua orang yang mempunyai akses akan bisa melihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur diskusi. Nah, di sini merupakan fitur yang kita bisa manfaatkan dari Progresi itu untuk membuat suatu diskusi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apakah diskusi tersebut itu masih terus dibincangkan atau sudah case close? Itu kita track, gitu kan. Jadi kita mempunyai pembicaraan yang kontekstual mengenai pekerjaan pasangan 4.7. Ini diskusi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kurang lebih demikian fitur yang kita tawarkan di Progresi. Nanti untuk teman-teman bisa simulasikan bersama di suatu
program kami berproyek bersama Progresi. Nah, ini nanti datanya akan saya berikan semua kepada teman-teman adik-adik untuk bisa dicoba. Jadi kita kembali ke materi presentasi di sini. Nah, teman-teman nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok ini, project owner, project planner, administrator, dan subkontraktor. Di mana nanti teman-teman ini akan dibagi untuk mengisi data yang kami sudah persiapkan. Jadi data perencanaan kita sudah ada di sini semuanya, untuk tab-tabnya semua di sini tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Nanti teman-teman bekerja sama dan bersimulasi. Lalu laporan harian, nanti project admin yang mengerjakan ini sudah ada, kita siapkan datanya di sini, semuanya nanti tinggal dimasukkan oleh teman-teman dalam sistem. Nah, kita berbicara mengenai schedule nih. Kita nanti bertemu lagi tanggal 26 November. Ya, kalau nggak salah, tanggal 26 November kita bertemu lagi. Nah, dalam waktu 3 minggu ini, teman-teman akan memasukkan. Nah, ini hari ini tanggal 6. Nah, nanti tim dari perencana yang nanti akan kita bagi. Tanggal 7 sampai tanggal 12 itu perencanaan, dimasukkan oleh perencana. Nah, ini nggak harus diselesaikan tuntas semua, tapi harus dimasukkan dulu. Nah, nanti selanjutnya project admin akan mengisi laporan harian. Nah, laporan harian ini bisa dimasukkan setiap harinya bersama tim project admin. Lalu selanjutnya tim project owner akan mengisi analisa. Nah, itu nanti tanggal 26 November kita bertemu lagi untuk bagian dari teman-teman itu mengisi ini sebagai bahan paparan. Nanti di minggu ketiga nanti teman-teman mengisi ini semua sebagai evaluasi dari setelah penggunaan simulasi. Dan yang terakhir tanggal 26 kita presentasi, nanti masing-masing regu itu 5 menit. Itu. Formatnya seperti apa nanti mempresentasikannya langsung dari sini. Langsung tinggal dibacakan saja. Itu. Kurang lebih demikian. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan, kita nanti sudah ada juga format untuk menanyakan pertanyaan. Kita buat tersistematis ya, sebisa mungkin. Nah, kita mempunyai metode kalau misalnya ada pertanyaan, supaya pertanyaan itu tidak berulang dan juga bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang lain, bukan cuma 1 atau 2 kelompok, kita masukkan ke dalam Google Drive itu, sehingga nanti teman-teman bisa saling sharing. Apabila sudah ditanyakan, ya nggak perlu ditanyakan kembali. Selebihnya kita nanti akan berkomunikasi di grup WA. Nanti kita pun juga akan memandu memasukkannya teman-teman ke dalam platform kami. Nah, selanjutnya kalau misalnya masih mau mendapatkan informasi yang di luar saya presentasikan hari ini, bisa ke website kami, bisa dibaca kembali, atau mungkin bisa menanyakan ke dalam fitur live chatting kami. Nah, selanjutnya untuk penutup, saya akan menyalakan video ini untuk teman-teman.
Baik, kurang lebih demikian. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai apa yang akan kita lakukan di progresi dan bagaimana visi misi kita, juga bisa follow di Instagram kami di progresi.id. Baik, kurang lebih demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator untuk mungkin sesi tanya jawab ya, kalau misalnya ada informasi yang mungkin saya lupa menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik Pak Rian, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi tadi kita sudah sama-sama menyimak. Jadi nanti di software progresi ini kita bisa melaksanakan perencanaan, membuat laporan harian, analisa, dan bahkan juga diskusi ya Pak Rian ya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan ini raise hand, nanti dipersilahkan dan langsung menyampaikan pertanyaannya ke narasumber kita. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand-nya di room chat. Saya juga di dan apabila nantinya ada pertanyaan yang disampaikan melalui room chat kita juga dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya. Baik, silakan. Ini ada Maisha Nur Safira, Pak. Kepada Maisha, mungkin bisa langsung diaktifkan itunya, audionya. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah Maisha, silakan pertanyaannya mungkin langsung disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya penjelasannya Pak Rian Aron Susanto. Saya ingin bertanya, tadi sudah jelaskan bahwa software ini dapat mengimport dan mengekspor Excel. Apakah harus ada penyesuaian tertentu agar Excel dan progresi dapat saling terhubung? Lalu pertanyaan kedua, untuk penjadwalan apakah juga dapat diimport dari Microsoft Project ke dalam? Izin Mbak, suaranya breaking, tidak terdengar. Ya, sebentar. Kurang dekat dengan speaker kelihatannya. Tes. Masih sama. Mungkin tadi saya dengar sedikit mengenai ekspor Excel, cuma saya masih belum paham secara apa namanya. Suaranya agak jauh gitu loh. Ya, mungkin coba saya sampaikan melalui chat saja Pak Rian. Ini bisa nih sekarang. Coba lagi. Oh, bisa. Oke. Tadi sudah jelaskan bahwa software ini dapat mengimpor dan mengekspor dalam bentuk Excel. Apakah harus ada penyesuaian tertentu agar Excel dan progresi dapat saling terhubung? Siap. Jadi sebetulnya tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan kecuali satu hal. Ini yang berdasarkan pengalaman kita menjalankan program berproyek bersama progresi itu adalah nanti pada saat, jadi gini, Excel-nya kita di komputer kita itu ada yang versinya Asia, ada yang versinya Eropa, ada yang versinya Amerika, dan lain sebagainya. Itu yang sensitif itu nanti ada di koma dan titiknya pada saat memasukkan rupiah. Nah itu nanti teknis sih, itu nanti dari Excel-nya di-convert misalnya menjadi general, lalu bisa langsung di-copy paste ke dalam progresi. Ini yang saya maksudkan itu ini. Saya bukakan ya supaya kelihatan ya nanti teman-teman yang lain bisa. Nah ini loh, ini kan tidak ada rupiahnya ini. Nah ini formatnya general. Nah ini general. Kalau saya ganti accounting, nah di sini rupiah tapi di sini koma, gitu kan. Ini kan nggak sesuai dengan yang di Indonesia ya. Tapi sebetulnya
progresi itu kalau ini terbaca ini. Tapi kalau ini titik, ini nggak terbaca. Jadi supaya kita nggak bingung format di komputer kita yang seperti apa, lebih baik ini kita jadikan general. Nanti dari sini kita langsung copy paste ke dalam progresi. Nanti secara otomatis dia akan memberikan hasil seperti seperti ini. Ini akan otomatis ini. Jadi masukannya ini langsung tinggal di copy dari sini, di copy satu kolom ini langsung di copy masukkan ke situ bisa. Itu aja sih penyesuaiannya minor. Tapi selebihnya nggak ada. Tetap bisa yang dibutuhkan kita untuk memasukkan dari RAB kita ke dalam progresi itu bisa di copy paste. Ini semua bisa di copy paste. Itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Rian. Ya. Oke. Baik, mungkin pertanyaan dari Maisha tadi sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan bagi peserta yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya gitu. Selagi kan ini narasumber kita ada bersama kita, silakan ditanyakan, raise hand. Atau mungkin lewat room chat boleh juga ya Pak Rian ya? Boleh. Saya dibacakan aja, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Mungkin ada peserta lain yang masih ingin bertanya gitu. Baik Pak, mungkin dari saya sendiri boleh bertanya Pak? Boleh dong. Ya Pak, jadi tadi itu agak ragu dikit Pak, mungkin di bagian diskusi itu Pak, mungkin masih kurang jelas. Bisa diulangi ya Pak, diskusinya itu nanti gimana itu dalam software progresi ini gitu Pak? Diskusi dalam software progresi. Tadi ada 4 elemen tadi Pak. Ada perencanaan, laporan harian, Ya, analisa, ini dan juga diskusi. diskusi gitu Pak. Jadi diskusi itu terdiri dari dua. Diskusi notifikasi itu memberikan kita suatu informasi apabila terjadi deviasi di lapangan. Nah, diskusi ini merupakan fitur koordinasi. Jadi apa saja aktivitas secara spesifik, secara kontekstual itu dibicarakan dalam suatu forum. Nah, kita buatlah namanya forum di sini, forum diskusi antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain bisa saling memberikan jawaban apabila ada suatu permasalahan. Nah, ini akan terus kita daripada di grup WA, Pak, kita ngomongnya banyak hal di grup WA, lebih baik kita fasilitasi di sini menjadi salah satu data kita untuk berbicara mengenai konteksnya itu apa. Gitu. Itu yang kita bisa lakukan dari fitur diskusi ini. Tentunya nanti akan berkembang, Pak. Jadi fitur diskusi nanti selanjutnya ada yang namanya dokumen kontrol. Dokumen kontrol itu juga sebetulnya fitur diskusi antar dokumen. Nah, itu nanti akan kita buat selanjutnya. Bagaimana dokumen itu akan kita ajukan, lalu di-approve, itu nanti akan kita lakukan. Kurang lebih demikian, Pak. Baik, Pak. Berarti masing-masing stakeholder itu terintegrasi di situ ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, Pak. Baik, mungkin Pak, ini mungkin masih ada peserta lain yang masih ingin bertanya ke narasumber kita. Boleh. Masih kita tunggu dulu ya, Pak ya. Baik.
Mungkin untuk paparan materinya nanti di-share ya, Pak, ya? Ya, Pak itu Dian? lengkap semua. Nanti saya akan beri berikut dengan ini kan semuanya. Iya, Pak. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau sudah sangat jelas dan mungkin terlalu mudah untuk dioperasikan? Mungkin saya nggak tahu deh. Iya, Pak. Mungkin perlu diaplikasikan mungkin ini, Pak. Soalnya terkait software juga kan, Pak. Harus dicoba. Iya, Pak. Nanti teman Apakah? gimana? Iya, Pak. Nah, ini kan kalau misalnya dari sudut pandang saya nanti, oh ini berlangganan atau ya ini kalau fitur kami ini berlangganan, Pak. Karena di website, jadi kita ini ibaratnya kita bukan mahasiswa ya, Pak. Kita ibaratnya kalau kontraktor gitu mau pakai. Nah, di sini ada rate-nya di sini. Nah, artinya apa? Ini ada pesan yang mau saya sampaikan. Pesannya adalah ini bukan angkanya, tapi apa namanya? Bagaimana menggunakan progresi itu sifatnya berlangganan. Artinya, kapanpun dia ada proyek dia bisa berlangganan, kapanpun proyeknya selesai dia bisa berhenti berlangganan. Jadi fleksibel. Karena nggak semua kontraktor itu mempunyai proyek sepanjang tahun. Jadi dia bisa melakukan berlangganan dan tidak berlangganan kapanpun gitu. Nah, kita sosialisasikan bagaimana skala investasinya itu dibandingkan profit yang kita bisa simpan apabila kita menggunakan progresi. Nah, tentunya kita juga mempunyai namanya program free trial untuk bisa digunakan tanpa batasan pengguna dan durasi proyek. Yang kita batasi di sini hanya jumlah proyeknya 1. Nah, kalau yang berlangganan ini itu tidak ada batasan pengguna, tidak ada batasan proyek. Jadi proyeknya unlimited, usernya juga unlimited. Gitu. Nah, ini bisa nanti dilihat-lihatlah di website saya. Nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas, nanti bisa di WA ke saya. Berikut juga mungkin bisa memberikan masukan juga kepada kita sangat terima kasih. Oke, baik, Pak. Ya, bisa mengikuti sosial media kita juga, nanti ada banyak informasi yang kita bisa sampaikan. Baik, Pak. Oh, ini Pak ada pertanyaan lagi ini di room chat-nya, tapi mungkin itu sudah Bapak jelaskan juga, Pak. Ini apakah software progresi ini bisa digunakan untuk beberapa proyek dalam sekali waktu gitu, Pak? Bisa. Ini yang tadi saya ini. Kita nggak pernah batasin berapa proyeknya kok. Proyeknya tak terhingga. Penggunanya juga tak terhingga. Yang kita batasi cuma waktunya. Per bulan. Seperlunya lah, makainya seperlunya. Gitu. Tapi kalau yang free trial ini bisa digunakan hanya 1 proyek, tapi jumlahnya tidak terbatas, lalu gratis. Durasinya juga tidak terbatas. Tapi yang dibatasi adalah jumlah proyeknya. Kalau program pelatihan dari kita sudah masuk dari servis kami. Oke, baik Pak Aryan. Mungkin dari peserta lain masih ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita? Izin Pak bertanya, Pak. Ya, oke, silakan Pak. Saya Gunawan, Pak. Gunawan. Ya Pak Gunawan. Ya, salah satu staf di Dinas PU, Pak, di Rokan Hulu Provinsi Riau, Pak. Ya, Pak Gunawan. Saya juga alumni UNAN tahun 2007, Pak. Gini, Pak, kita di pemerintahan selama ini memang pengawasan kegiatan, ya kami sebagai owner
memang Ya. nggak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini gitu. Ya. Tapi yang sepanjang saya tahu, Pak, kalau memang, dan penjelasan Bapak juga tadi saya simak, bisa didengar, Pak? Bisa. Tadi kan Bapak bilang kalau pengguna progresi dalam satu proyek itu harus ada kontraktornya sendiri, di situ ada juga approve owner-nya gitu. Ya. Dan juga mungkin ada konsultan pengawasnya di situ juga gitu, Pak. Betul, semuanya, Pak. Semuanya, berarti otomatis dalam proyek itu semuanya harus menggunakan progresi gitu, Pak ya. Ya. Nah, semua stakeholder proyek yang terlibat di dalam itu harus menggunakan progresi, mulai dari kontraktor, owner, sampai ke konsultan pengawasnya gitu, Pak. Betul. Betul, Pak. Nah, mungkin hal ini juga harus dituangkan dalam kontrak kerjasama, Pak, atau dalam KAK ataupun kontraknya gitu, Pak. Yes, betul. Kalau dari Pak. pemerintahnya mendukung, kita siap, Pak. Oh gitu, Pak. Itu yang saya tanyakan, Pak. Saya tanyakan, Pak. Berarti kan aplikasi ini harus digunakan oleh semua dan harus dituangkan dalam kontrak gitu, Pak. Betul. Betul, Pak. Itu artinya setiap user harus berlangganan dengan progresi gitu maksudnya, Pak. Yang berlangganan Atau cuma satu kontraktor aja yang berlangganan bisa digunakan oleh semua gitu, Pak. yang berlangganan cukup satu bisa dimanfaatkan oleh semua karena Cukup kita satu kontraktor aja. betul Karena karena ini di sini. Oh, sorry. Karena agak terputus, Pak. jadi yang berlangganan cukup satu bisa dimanfaatkan oleh semua karena kita tidak mempunyai batasan berapa project dan tidak mempunyai batasan berapa user. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah bisa digunakan oleh semua orang? Jawabannya bisa, Pak, karena tidak ada batasan siapa penggunanya dan berapa banyak penggunanya. Asalkan dia berlangganan. Gitu, Pak. Halo? Putus, Pak. Apakah bisa didengar suara saya lagi, Pak? Bisa. Nah, jadi tadi yang Bapak tanyakan itu jawabannya di sini, Pak. Tidak ada batasan jumlah pengguna. Jadi semua pengguna, baik dia kontraktor, konsultan, yang berlangganan cukup satu. Siapa? Kontraktornya. Kontraktornya berlangganan ini tiap bulan, Pak. Nah, itu nanti dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama bahwa kontraktor berkomitmen untuk menggunakan software ini. Manfaat utamanya pasti untuk kontraktor, karena kontraktor dapat mengontrol biaya proyeknya, dia bisa untung. Tapi di satu sisi, dari pihak owner dan konsultan, itu juga bisa mendapatkan bagaimana update progres mereka, quality mereka, berkomunikasinya semua via digital, Pak. Itu. Ya, Pak. Tapi seandainya kalau memang kita sebagai owner untuk mengawasi pekerjaan bisa juga tuh, Pak ya? Bisa, Pak. Ini kan datanya kan semuanya kan nanti Bapak bakal melihat semua ini, Pak. Pastinya dari sisi owner ada pembatasan, Pak. Pembatasannya di mana? Yang rupiah-rupiahnya material itu nggak ikut, Pak. Bapak nggak bisa ngelihat. Itu kan menjadi sumber anunya datanya, informasinya si kontraktor. Namun data yang Bapak butuhkan sebagai owner, mulai dari kualitasnya, mulai dari jumlah pekerjaannya, lalu materialnya sudah terkirim atau belum, lalu progresnya yang paling penting, lalu subkontraktornya di sini, itu semua Bapak bisa lihat. Gitu. Metodenya ini Bapak bisa lihat. Gitu. Tapi kalau memang kami aja yang menggunakan, Pak, otomatis kan foto-foto kegiatan harus kami juga yang memasukkan gitu, Pak. Bukan dari kontraktor, Pak. Kontraktor kan pada saat mengisi laporan harian dia akan ini, Pak, saya tunjukkan. Pada saat dia mengisi laporan harian dia harus melampirkan foto. Nah,
Nah, ini masukkan foto, Pak. Misalnya dia melaporkan nih, satu hari dia menghasilkan mengecat dinding 120 meter persegi. Nah, dia kasih foto, Pak, di sini. Mana fotonya? Nah, saya kasih foto, saya upload. Nanti dari data ini nanti Bapak bisa lihat di handphone maupun di komputer, benar nggak sih 120 meter persegi ini wujudnya seperti gimana? Itu bisa, Pak, dilihat. Itu. Oh gitu Pak, ya Pak, ya Pak. Jadi Bapak sebagai owner itu justru paling enak. Artinya yang kerjanya itu kontraktor, tapi Bapak menikmati hasil analisa dari pemasukan data yang dimasukkan kontraktor itu. Jadi Bapak cuma tinggal nanti koordinasi dengan kontraktornya, ini harus metodenya seperti gimana, ini progresnya harus dipercepat sampai seperti apa. Jadi nanti Bapak bisa menyampaikan baik melalui fitur diskusi, ini fitur diskusi bisa disampaikan, atau koordinasi langsung gitu, itu bisa. Tapi kan ada sumber datanya, Pak. Maksudnya dari apa yang dimasukkan sama si kontraktor itu. Ya Pak. Terakhir Pak, ini kan ada mungkin kegiatan teknis atau hal-hal yang mungkin bersifat nggak boleh diketahui oleh umum Pak. Maksudnya web terkait aplikasi ini maksudnya Pak. Apakah aplikasi ini udah terlindungi Pak dari hal-hal yang orang-orang atau orang-orang yang tidak apa namanya Pak, tidak bertanggung jawab gitu Pak, karena data-data mungkin yang nggak boleh diketahui secara umum gitu Pak di proyek itu sendiri gitu Pak. Ya. Gimana status keamanannya gitu Pak? Ya, jadi gini Pak, saya mungkin menjelaskan satu persatu. Jadi kalau dalam pemikiran kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah internal, maksudnya di dalam proyek lingkup stakeholder proyek kita sendiri, dan yang di luar. Jadi yang pertama adalah di ruang lingkup proyek itu sendiri, di mana setiap peran di sini itu mempunyai aksesnya masing-masing. Sama seperti misalnya Bapak punya email, ya, punya email itu misalnya Bapak punya email, lalu rekan yang lain punya email, itu kan tidak saling memberikan atau men-share kredensial masing-masing. Nah, itu jawaban yang paling utama, bagaimana kita agar data ini tidak dapat diakses oleh orang lain. Jadi walaupun sama-sama di dalam satu organisasi kontraktor itu, project admin yang memasukkan data di lapangan itu tidak akan mempunyai aksesnya si planner. Gitu. Jadi ini semua aksesnya masing-masing. Kita bisa nanti mendapatkan password, username password kita bisa ganti sesuai dengan, asal kita nggak share ke orang lain, ya itu pasti akan menjadi data pribadi kita. Gitu. Nah, bagaimana dengan kaitannya keluar? Nah, kaitannya keluar, ya kita sebagai penyedia software berlangganan secara kontraktual kita harus menjamin bahwa data yang dimasukkan oleh klien kami ke dalam platform kami itu harus kita jamin. Nanti secara kontraktual akan kita tuangkan, sebagai itu akan menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama secara kontraktual. Namun secara teknis kita juga lakukan yang namanya pengecekan atau QA/QC agar data ini bisa terlingkup di dalam server kami gitu kan. Nah, server kami ini juga server independen gitu. Jadi tidak dapat diakses oleh orang lain. Dan kita juga sekarang menuju ke tahap sertifikasi, Pak. Sertifikasi keamanan data. Jadi ya itu merupakan upaya-upaya yang kita tempuh supaya memberikan rasa nyaman juga kepada siapapun pengguna kami gitu. Kurang lebih demikian. Ya Pak. Halo. Tadi Ya Pak. Tadi dapat pesan saya Pak atau terputus tadi Pak? Tadi terputus, cuman udah jelas tadi penjelasannya Pak. Jadi internal dan eksternal itu semuanya, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini saya masukkan. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak.
Saya masukkan kontak saya di dalam grup chat ini supaya nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan mau langsung japri ke saya, monggo, Pak. Oke, baik, Pak. Mungkin dari Pak Gunawan sudah jelas ya jawaban dari narasumber. Dan nantinya ke narasumber kita itu di room chat sudah ada semua. Kasih, Pak. Baik, ini masih ada pertanyaan dari peserta yang lain mungkin sebelum kita closing pertemuan kita. Iya, Pak. Ini nanti di grup WhatsApp-nya Pak Rian masih boleh bertanya ya Pak ya, peserta ya Pak ya? Boleh, nggak ada batasan Pak, bisa ditanyakan apa saja. Oke, baik Pak. Saya juga ada informasi yang belum saya sampaikan, terlewat kan bisa ditanyakan kembali, no problem. Baik Pak. Mungkin ini masih tidak ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin nanti bertanyanya Pak. Baik. Mungkin apakah ada closing statement dari Pak Rian sendiri Pak? Baik, kalau dari saya ucapkan terima kasih banyak. Yang paling pertama kepada Universitas Andalas yang sudah memfasilitasi webinar forum hari ini. Saya sangat berharap mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, adik-adik juga teman-teman mahasiswa. Saya harapkan momen kali ini kita bisa manfaatkan dengan baik supaya kedepannya kita nanti akan memberikan sertifikat juga. Jadi banyak di industri kita juga sudah sosialisasikan mengenai kampanye transformasi manajemen konstruksi digital, bahwa kita sekarang juga sedang berinvestasi jangka panjang, yaitu kepada siapa? Kepada adik-adik teman-teman mahasiswa untuk bisa mencoba, sehingga nanti pada saat sudah menyelesaikan pendidikannya dan bekerja itu sudah berada pada level tidak pengenalan lagi, gitu kan, kepada progresi. Dan itu pasti di industri itu sekarang itu menanyakan, oh produk ini ibaratnya bermanfaat dan baik. Namun siapa yang akan mengoperasikan? Nah itu akan kembali ke adik-adik kembali. Jadi saya sih berharap teman-teman adik-adik bisa memanfaatkan momen kali ini untuk bisa dijadikan pelatihan, dan nanti saya juga akan berikan sertifikat. Mudah-mudahan sertifikat tersebut nanti kedepannya dapat ditunjukkan kepada di industri bahwa sudah pernah melaksanakan pelatihan ini, dan di waktu bersamaan kita juga informasikan atau sosialisasikan kepada industri. Nah, kalau bagi yang di swasta atau di perusahaan mungkin juga bisa dimanfaatkan produk free trial-nya untuk mencoba. Tidak ada salahnya karena tidak dipungut biaya, dan pelatihan nanti dari kita support bagaimana cara memandu. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya, karena pasti pada saat implementasi suatu hal baru itu memang harus dicoba dan dirasakan, dan kita juga menerima masukan banyak. Kita selalu menganalogikan itu software ini bukan hanya milik perusahaan kami, namun milik bersama, gitu kan. Jadi segala macam improvisasi yang kita sudah lakukan itu tidak lepas dari masukan dari kawan-kawan teman-teman semua yang benar-benar merasakan langsung dan memberikan saya masukan yang konstruktif. Alhamdulillah puji Tuhan bisa meningkatkan kemampuan dari software kita dari waktu ke waktu. Jadi kita sangat terima kasih. Bagaimana pengembangan progresi ke depan tentunya juga
mendapatkan banyak sekali masukan dari teman-teman baik mahasiswa maupun praktisi, kontraktor, konsultan, owner semua untuk bisa menjadikan produk ini produk milik kita bersama. Kurang lebih demikian closing statement dari saya. Saya ucapkan selamat mencoba dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya Universitas Andalas dan para peserta yang meluangkan waktu siang hari ini. Terima kasih. Baik Pak Rian, terima kasih atas waktu dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Semoga nanti dengan adanya workshop ataupun pertemuan kita pada hari ini bisa memajukan dunia konstruksi ke depannya. Nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi tanggal 26 November ya Pak Rian ya? Iya. Ya, baik. Nanti untuk komunikasinya akan dilaksanakan melalui grup WhatsApp saya. Dan bagi peserta yang mungkin ada dalam Zoom ini yang belum masuk WAG, nanti bisa dikontak kami dari panitia ataupun nanti dari pihak Progresi sendiri. Ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Saya Ariswan selaku moderator kita pada hari ini. Mohon undur diri. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Baik, Waalaikumsalam. Ya Pak. Baik teman-teman, saya izin leave. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak Rian, terima kasih Pak. Ya.